Ya teman-teman, masih di hari Minggu kita akan menghitung harga wajar dari sebuah emiten. Tapi ini bukan ajakan menjual dan membeli teman-teman ya. Ini adalah media untuk pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dimengerti sama teman-teman, dan mungkin kalau ada kekurangan silahkan ditambahkan ya. Baik, ada emiten MAIN ya, Malindo Feedmill, makanan dan minuman syariah ya. Dia bergerak di bidang pakan ternak dan peternakan peteloran juga nih. Ada ayam telur juga, ada ayam potong juga di sini ya. Nah, kita lihat untuk pengendalinya ada Dragon Amity VTI Ltd 57,27%, masyarakatnya 41,83%. Artinya sekitar berapa nih? 11% ya. Udah agak banjir di masyarakat ya. Di sini ada 0,53%-nya Leong Hup Singapura ya. Terus untuk direksinya Laujo, Rudi Hartono, Tan Lai Kai ya. Baik, selama bulan Agustus banyak yang masuk, lumayan yang masuk lah, nggak terlalu banyak ya. Cuma semenjak bulan Maret sampai Juli banyak yang caw. Terus holding komposisinya dikuasain sama perusahaan Poren ya. Ini yang 41% ya. Kita lokalnya ada 1,88 16% ya. 16,8% individu ya. Kita lihat Poren siapa yang nguasain. Ternyata 64 itu adalah perusahaan, kedua bank ya 6%. Bagus berarti ini ya. Terus untuk insidernya walaupun agak banjir sedikit ya, banjir lah, nggak terlalu banjir ya. Yang penting jangan 50% 1+1 aja. Insider tidak ada, artinya mereka banyak duitnya semenjak listing, banyak duitnya ya. Tidak menjual kepemilikannya secara langsung gitu ya. Mungkin buat lewat korporasi, mungkin bisa jadi seperti itu. Untuk dividen lumayan ya, tidak bagiin tidak bagiin dari tahun 2020, 2021, 22, 23, 24 di belum nih ya, 24 belum nih. Berarti selama 5 tahun ini dia tidak membagikan dividen, mungkin karena emang usahanya lagi kurang baik mungkin ya, karena semenjak pandemi ya mereka harus cepat-cepat memulihkan keadaan. Stock split pernah nih dijual, berarti pernah dijual mahal, 1:5, artinya pernah dijual mahal gitu ya, makanya dia stock split. RI pernah, berarti dia butuh duit juga. Dia tidak menjual kepemilikan sahamnya, tapi dia mengadakan right issue, artinya dia butuh duit ya. Dia pernah butuh duit untuk disuntik ke dana pada tahun 2015. Kita lihat statistik. Untuk statistik murah banget teman-teman. Untuk PR rasionya murah banget 3,59, artinya di bawah 5 murah banget teman-teman ya, berdasarkan PR rasio. Tapi kita tidak tahu nih berapa sih harga wajarnya gitu ya. Untuk PBP-nya 0,72 juga murah. Untuk harga bukunya 1087, hutangnya 0,69, artinya lumayan gede juga hutangnya ya. Terus untuk ROI-nya 19,97, artinya bagus ya, 9,97%-nya dia bisa meningkatkan produksinya ya, atau penjualannya secara signifikan, dan dia bisa menambah kasnya gitu ya. Lumayan soalnya grow gitu ya. Baik, untuk grow-nya, revenue-nya 9% ya. Profit-nya 92%, keren banget nih. Kita lihat net income kuartal 1 dari rugi ke untung 88 miliar, artinya dia mau meningkatkan kinerja dengan luar biasa. Kuartal 2 dari 42 ke 205 miliar, artinya sekarang lagi luar biasanya. Kita lihat revenue-nya. Sebenarnya revenue-nya itu meningkatnya tajam banget ya, dari 2,6 ke 3,2 kuartal 1-nya, keren ya. Terus dari kuartal 2-nya 2,9 ke 3,2, tapi cenderung stag ya untuk kuartal 1 kuartal 2. Tapi kalau secara tahunan gitu ya, kuartal 2 ketemu kuartal 2-nya dia meningkat ya. Dari 2022 juga meningkat ya. Untuk kuartal 2-nya ya. Kuartal 1-nya cenderung nurun sedikit, tapi sekarang meningkat, bagus ya. Jadi secara revenue bagus ya. Dia bisa istilahnya memangkas biaya-biaya mungkin yang tidak perlu. Dasar PR rasio juga sekarang lagi 3,59. Kita akan lihat berapa sih sebenarnya harga wajarnya. Kita lihat dulu untuk balance sheet-nya ya. Ekuitas 1,9, 1,98 menurun, 2,1 meningkat, 1,9 menurun, 1,9 menurun.
2,4 berarti kuartal 2 tahun 2024 bagus ya. Terus untuk PBB 1,2, 0,6, 0,7, 0,9, 0,4, 0,61 2 tahun terakhir ini kecenderungannya agak lumayan dijual agak mahal dikit ya. Baik, kita langsung ke Punda Chart. Belum disetting teman-teman, tunggu sebentar ya. Nah teman-teman, berdasarkan PBB ini ya, berdasarkan PE rasio untuk Punda Chartnya, posisi sekarang itu lagi posisi agak mahal dikit ya. Kalau mau standarnya di 683. Kita lihat untuk 3 tahunan. Untuk jangka panjang 3 tahunan juga cenderung dia dijual mahal ya. Ya, kemarin itu harga termahalnya di 880. Untuk 5 tahunan, untuk 5 tahunan jangka taruh 5 tahun ke depan, bisa jadi lagi di harga wajarnya bisa menyentuh ke harga 1.200 lagi gitu ya. Kita lihat 10 tahunan. Nah, kalau untuk disimpan lebih panjang lagi, dia bisa ke harga berapa nih? 3.000-an ya, atau enggak ke harga 1.700 untuk jangka panjangnya ya. Sekarang juga dari bawahnya ke atasnya itu udah mulai grow ya. Artinya apa ini untuk jangka panjang sebenarnya masih bagus gitu ya. Kenapa? Karena kalau berdasarkan jangka panjang ya ini masih bisa kecapai ke 1.700-an gitu kan. Nah, kalau menurut saya buat hitung-hitungan kuartal sekarang itu berapa sih harga wajarnya? Baik, kita langsung hitung aja. Ini minnya itu tengah-tengahnya itu PE rasio itu 16.82. 16.82 dikali EPS 21721. 217.21 di 3.653. Jadi kalau jangka panjang ya bisa mencapai 3.653. Artinya sekarang itu lagi dalam posisi murah. Kita akan hitung lagi berdasarkan PBB ya. Kita butuh tengah-tengahnya PBB berapa? Tengah-tengahnya PBB itu di 0,63. 0,63 dikali harga buku. Harga bukunya 108.766. 108.7.66 di 685. Baik, kita akan tulis dulu ya. Nanti baru kita akan obrolin berapa dan hitung-hitungannya, ngobrol hitung-hitungan ya. Tunggu sebentar ya. Baik teman-teman, ini berdasarkan kuartal 2 harga wajar berdasarkan PE rasio 3653, berdasarkan PBB 685 atau ini sekarang lagi posisi mahal ya berdasarkan PBB. Kita tulis tanggal 29. Baik, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ini untuk berdasarkan PE rasio berarti ini masih posisi murah gitu teman-teman sekarang gitu ya. Ya kalau teman-teman pingin tahu fundamental, harusnya kalian jangan melihat Punda Chart ataupun yang lainnya ya. Udah dari tulisan aja, oh ini murah, berdasarkan PE rasio murah nih. Ya udah beli, turun lagi ya beli lagi gitu kan. Sekarang PR-nya cuma 3 gitu kan. Sedangkan PR rata-rata sekitar 16-an ya, 16-an untuk jangka panjangnya 3 tahunan atau 4 tahunan lebih ya. Apalagi kalau kalian disimpan sampai 5 sampai 10 tahun, ini bisa ke 3.000 gitu kan. Ya, ini 3.600 berdasarkan PE rasio. Terus berdasarkan PBB mungkin sekarang lagi posisi mahal ya. 68 cuman 100 poin dan kurang ya. Nah, kalau berdasarkan saya bagaimana menurut saya? Kalau menurut saya ini kan lagi dijual sama bandar lokalnya teman-teman, tapi Siporen masih ngambil. Artinya Siporen terus ngambil barang-barang dari lokal ya. Tahu sendiri tadi juga kan yang paling besar itu adalah di shareholdernya itu. Yang paling besarnya itu adalah perusahaan Poren ya, yang ambil itu bukan daripada individu lokal ya, tapi ini cenderung dikuasain sama Poren. Jadi kalau Poren sekarang di harga turunnya aja dia masih beli terus ya. Di pernah ada jual cuma sebentar, tapi pembeliannya semakin meningkat ya, meningkat tajam. Sekarang aja ketika turun dia makin beli lagi ya. Dia beli dari bandar lokal. Nah, bagaimana prospeknya kalau teman-teman pingin istilahnya pingin emitennya, tunggu aja, mungkin saya kasih di ke harga 697 ya, mudah-mudahan dikasih ke situ, tapi cenderung kalau dicari ke sini lebih bagus lagi, apalagi kalau di bawah harga PBB-nya ya di 685 atau enggak 650, 600 mungkin ya.
Nah, di 500 akan lebih baik lagi gitu 500 ya. Di sini juga candle ini udah konstan di teman-teman nih. Mudah-mudahan dikasih ke harga 5.532. Di sini ada gap ya. Mudah-mudahan ke arah situ. Di sini juga ada gap. Di sini juga ada gap teman-teman ya. Terserah teman-teman tuh ya. Udah saya kasih tuh penurunannya. Cuman catatan dari saya teman-teman, ketika dia mau ngambil, usahakan si MA 10-nya itu ada di bawah candle ya. Jadi kelihatan grow ke atas ya. Jangan sampai grow-nya tapi ke bawah. Nah, kemungkinan dia akan turun lagi ya. Usahakan si muncungnya itu ke atas gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman, untuk main berarti sekarang dalam posisi mahal ya. Jadi teman-teman berpikir ulang, kalau mau nge-average nanti aja setelah mungkin ketemu di 699 atau paling bawahnya nanti di harga 500-an ya, 530-an. Mungkin nanti teman-teman bisa average di harga tersebut atau enggak mau beli di harga tersebut. Karena kecenderungan untuk naiknya sangat tinggi dan bagus ini. Secara perusahaan ini bagus teman-teman. Baik teman-teman, mungkin segitu ya untuk main. Nanti mungkin selanjutnya akan kita bahas lagi untuk updatean punya teman-teman ya. Sekian dulu ya, ciao ya.